Ada apa sayang? Ini loh mas, masa mereka nuduh saya miara tuyul yang enggak aja? Gak usah gosip yang gak jelas. Mana mungkin calon istri saya pelihara tuyul? Iya. Yang ada nih, calon istri saya pelihara anaknya. Ratih. Lepas. Habis di sini kita ke toko perhiasan. Aku beliin kamu cincin nikah. Beneran? Udah, ayo. Ini dagangan saya bagaimana? Siapa yang harus ganti rugi? Yang bikin gara-gara nih dua orang ini nih. Nuduh orang sembarangan, minta ganti sama mereka berdua mas. Jangan sama kita. Aja. Kamu duluan. Kamu berdua yang ganti dong, bukan kita. Kamu. Sebenarnya kan kamu gara-gara Siapa yang mulai duluan tadi? Kamu berdua. Santai-santai, saya ganti aja. Nanti udah. Mas, gak usah biarin. Udah nggak apa-apa, biar nggak ribut udah. Makasih, Mas. Ya, sayang. Akhirnya ibu saya menikah dengan Burhan. Dan sekarang mereka tinggal serumah sama saya, Mbak. Duh, astaga Mbak. Pasti banyak perubahan yang terjadi setelah itu. Sejak mereka menikah, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Bahkan hal-hal yang menyeramkan, Mbak. Mbak, aneh seperti apa maksudnya? Apakah sesuatu yang menakutkan? Di rumah jadi sering banget terdengar suara-suara aneh, Mbak. Di malam hari, barang-barang berpindah dengan sendirinya, Mbak. Dan suasana rumah juga jadi serem, dingin. Seolah ada yang mengawasi kami, Mbak. Dan menurut kamu Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan Burhan? Atau mungkin disebabkan oleh hal lain? Saya nggak tahu pasti. Tapi pokoknya semenjak ibu saya menikah sama Burhan, semuanya terasa berbeda, Mbak. Seperti ada sesuatu yang gelap dan yang tidak pernah saya alami sebelumnya, Mbak. Kamu belum jawab pertanyaan aku.
saya nggak hanya diganggu oleh hal-hal aneh di rumah, Mbak. Tapi saya juga diganggu oleh bapak tiri saya sendiri. Ayah sambung kamu tuh benar-benar udah keterlaluan loh, Mbak. Itu dia, Mbak. Makanya sejak awal saya tidak mau ibu saya menikah sama dia. Saya tahu dia itu nggak benar. Tapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Karena itu pilihan ibu saya, Mbak. Saya paham sih, Mbak, dilema kamu. Lalu kalau soal tuyul, itu gimana tuh, Mbak? Nggak berapa lama, teror tuyul itu kembali menghebohkan warga, Mbak. Dan saya yakin, bapak sambung saya ada hubungannya dengan tuyul itu. Mbak, apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa ayah tiri kamu, ayah sambung kamu ini ada hubungannya sama tuyul itu? Karena setiap saya mengalami kejadian aneh, dia selalu datang. Dan kalau warga sendiri gimana tuh, Mbak? Warga terus memburunya, Mbak. Mereka melakukan berbagai cara biar bisa menangkap tuyul itu. Tangkap tuyulnya. Jangan sampai lolos. Jangan lari. Kita lihat hasilnya ya, Mas. Kok malam ini uangnya cuma sedikit, perhiasannya juga nggak ada. Apa jangan-jangan orang-orang udah berjaga-jaga ya? Dugaan kamu ada benarnya. Tapi yang pasti pendapatan kita menurun karena tuyul kita butuh ASI kamu. Tuh larinya tuh. Teh, kamu lihat nggak ada tuyul lari-lari di sini? Tuyul? Iya, tuyul. Enggak, aku nggak lihat. Saya yakin banget tuyul tadi nyempil sekitar halaman rumah kamu. Teh, kamu dan ibumu harus waspada. Jaga baik-baik uang dan perhiasan di rumah. Jangan sampai kasih kesempatan lagi tuyul buat main-main di sini. Iya, iya Mas. Kita permisi dulu. Mbak Ratih, tapi pada saat itu kan kamu sudah yakin bahwa ini ada kaitannya dengan ayah sambung kamu. Iya, Mbak. Tapi masalahnya saat itu saya belum punya bukti. Jadi saya nggak bisa sembarangan nuduh ayah sambung saya itu. Apalagi sampai kasih tahu warga soal kecurigaan saya itu, Mbak. Iya juga sih, Mbak. Kalau ternyata ayah sambung kamu itu nggak memelihara tuyul kan, ya jatuhnya fitnah. Itu dia. Makanya kecurigaan saya itu saya pendem sendiri, Mbak. Tapi kan rasa curiga itu masih ada, Mbak. Apa sih yang membuat kamu yakin bahwa ibu kamu, ayah sambung kamu itu ada hubungannya sama tuyul ini? Ada kejadian waktu itu malam-malam di kamar ibu saya, Mbak. Saya ngedenger ibu saya itu teriak. Dan teriaknya itu beda gitu, Mbak. Kayak merasakan sakit banget, Mbak. Ibu kamu ini yang teriak? Iya, Mbak. Ibu saya sendiri. Kira-kira apa yang buat dia teriak, Mbak? Dan apa yang terjadi setelah ibu kamu teriak? Saya buru-buru lari ke kamar ibu saya. Tapi waktu saya sampai di kamar ibu saya itu, ibu saya udah tergeletak. Wajahnya udah penuh ketakutan. Dan di situ saya udah punya perasaan ini nggak wajar gitu loh. Ini udah bukan hal yang biasa. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin ibu saya sama Om Burhan gitu loh, Mbak. Aduh, sakit banget, Bang. Aduh, sakit banget, Bang. Sabar ya, tahan. Semua ini demi masa depan kita, demi uang. Demi emas, demi uang, demi harta yang gak akan pernah habis. Kamu harus kuat ya. Kalau sampai tuyul peliharaan ini suka sama ASI kamu, dia akan lebih rajin cari duit sama perhiasan buat kita. Sakit kamu akan terbayarkan.
Ibu kenapa ya? Bu? Ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu? Ibu, buka pintunya, Bu. Diam. Anak kamu curiga. Bu, buka pintunya, Bu. Ada apa? Ibu kenapa teriak-teriak? Ibu kamu nggak kenapa-kenapa. Tadi motong bawang terus luka dikit di tangannya. Ya udah, aku mau lihat ibu soalnya tadi dia teriak-teriak. Ibu kamu capek. Kamu mau istirahat ya? Enggak, aku mau lihat ibu soalnya dia teriak kesakitan. Nanti aja. Bu, ngapain kamu masuk? Maaf, Bu. Aku cuma khawatir. Aku tadi dengar ibu teriak-teriak kesakitan. Ibu kamu baik-baik aja. Ada aku suami ibumu. Ada di sini. Gak usah ikut campur urusan orang tua. Kamu keluar. Kamu gak ada urusan apa-apa di sini. Ibu gak mau kamu ada di sini.